kakak-kakak sekolah minggu, papa mama dan oma opa. Selamat hari Minggu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Di hari Minggu, Yuk kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Stella di ibadah online pada hari ini. Nah, pagi hari ini sebelum kita menyanyikan dan memuji nama Tuhan, kakak nggak sendiri loh, kakak ada temen. Kan biasanya kalau di hari-hari Minggu sebelumnya kan biasanya pujian dan penyembahan sama satu orang. Nah, kali ini kakak ditemenin 2 orang. Kakak panggil ya biar adik-adik semua nggak penasaran. Kak Jenny, halo. Halo. Kak Caca, halo. Gimana Kak Jenny kabarnya? Oh, luar biasa. Kak Caca? Oh, puji Tuhan, semua sehat-sehat dan kakak yakin adik-adik semua di rumah sehat-sehat semua. Nah, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, pagi ini kakak undang semua adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri. Nah, kita mau berdoa dulu untuk meminta pertolongan dari Tuhan dan pimpinan dari Roh Kudus. Oke? Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami yakin dan percaya itu semua berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami rindu Kau sendiri yang datang kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, memberikan kami sukacita, hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu, kami memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kan tadi sudah berdoa. Kak Jenny, Kak Caca semua udah berdoa. Dan adik-adik semua juga udah berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan. Nah pagi ini kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kandre, mainkan. Adik-adik ikutin gerakan kakak-kakak semua ya di sini.
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Haleluya. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kakak ajak semua untuk menyiapkan hati kita. Kita mau berdoa, dan sebelum kita berdoa, kita mau menyanyikan penyembahan kita. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita lipat tangan, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh menaikkan pujian kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya anak-anak-Mu ingin mendengarkan sebagian kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Kami rindu setiap kami boleh memberikan tanah hati kami yang terbaik Tuhan, agar setiap kebenaran firman-Mu yang ditaburkan boleh tertanam dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus sendiri Tuhan yang memampukan kami setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya melalui mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, iman kami boleh semakin bertumbuh, kasih kami boleh semakin bertumbuh, bahkan pengharapan kami kepada Engkau boleh semakin bertumbuh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau urapi juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hikmat marifat yang dari surga sendiri ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Kalina mau dengar? Baik? Baik, puji Tuhan. Nah, di hari Minggu ini Kalina mau bercerita tentang firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara seorang nabi, Nabi Elia. Coba kalian bilang, Nabi Elia. Nah, good. Nah, seperti Tuhan memelihara Nabi Elia, kita juga nanti belajar dari firman Tuhan bagaimana Tuhan juga memelihara kehidupan kita. Amin adik-adik. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kalian akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah sertai kami sepanjang malam hari tadi, waktu kami istirahat. Saat ini Tuhan, kami sudah bangun, kami siap Tuhan untuk beribadah, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami sehingga kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan melalui Kalina. Berkati Kalina juga Tuhan, urapi dia sehingga dia boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan dan seturut dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik percaya Tuhan pelihara adik-adik? Coba angkat tangannya yang percaya. Wah, bagus. Seperti Tuhan memelihara adik-adik, Tuhan juga memelihara orang tua kalian, Tuhan memelihara teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, semua Tuhan pelihara. Kita di sini juga mau belajar loh, mau mendengar. Tuhan juga memelihara hambanya, yaitu Nabi Elia. Nah, kita dengarkan ceritanya ya. Suatu hari, Nabi Elia pergi ke tempat seorang raja, namanya Raja Ahab. Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab bahwa tidak akan ada hujan dan embun yang turun bertahun-tahun. Wah, kalau tidak ada hujan dan embun bertahun-tahun bagaimana ya rasanya? Panas, betul, kering. Bagaimana nanti kalau air sungai habis? Bagaimana mereka bisa minum? Udaranya juga pasti panas sekali ya kalau tidak ada hujan. Kemudian Tuhan berkata kepada Nabi Elia bahwa dia harus pergi ke tepi sungai Kerit. Nah, setelah itu Nabi Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Di tepi sungai Kerit ini, Nabi Elia tidak perlu bekerja. Apa yang harus dia lakukan? Dia akan makan dan minum. Dia akan dipelihara oleh Tuhan. Dia boleh minum dari air tepi sungai ini. Lalu Tuhan juga akan mengirimkan burung gagak. Melalui burung gagak ini, Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Setiap pagi dan setiap sore, Tuhan akan memberi roti dan daging untuk Nabi Elia. Sehingga Nabi Elia tidak kelaparan. Dan ketika Nabi Elia haus, apa yang harus dilakukan? Dia tinggal pergi ke tepi sungai, lalu dia tinggal minum airnya. Tuh, lihat bagaimana Tuhan memakai burung gagak untuk memelihara Nabi Elia, untuk memelihara Nabi Elia melalui roti dan daging. Nah, Nabi Elia tentunya Kak Lina percaya Nabi Elia bersyukur ya atas pemeliharaan Tuhan. Tuh adik-adik bisa lihat kan, burung gagak itu Tuhan pakai untuk pelihara Nabi Elia. Lalu kita akan mendengarkan cerita yang kedua bagaimana Tuhan pelihara Nabi Elia melalui seorang wanita yang mempunyai seorang anak. Kita dengarkan cerita selanjutnya ya. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita yang kedua ya. Tadi yang cerita pertama adik-adik sudah mendengarkan bahwa Tuhan memelihara kehidupan Elia. Bagaimana caranya? Iya, Tuhan mengirimkan burung gagak kepada Nabi Elia. Setiap pagi dan setiap sore Tuhan mengirimkan roti dan daging supaya Nabi Elia bisa makan. Nabi Elia perlu bekerja tidak untuk mendapatkan makanan? Tidak, tapi Tuhan pelihara karena Tuhan sangat mengasihi Nabi Elia. Kalau Nabi Elia haus, apa yang harus dilakukan? Tuhan sudah sediakan air. Di mana? Ada tepi sungai di Kerit. Lalu setelah beberapa waktu lamanya adik-adik, sungai itu kering. Sungainya kering berarti ada airnya nggak? Nggak ada airnya. Tuhan berkata kepada Nabi Elia, Nabi Elia, sekarang waktunya kamu pergi ke daerah Sarfat. Di sana kamu akan menemui seorang perempuan. Perempuan ini akan memberikan kamu makan dan memberikan kamu minum. Lalu berangkatlah Nabi Elia ke Sarfat. Ketika sampai di pintu gerbang, dia melihat ada seorang perempuan. Apa yang perempuan itu sedang lakukan? Perempuan itu sedang mengumpulkan kayu, adik-adik. Untuk apa ya? Kalau mereka sedang mengumpulkan kayu, berarti mereka akan memasak. Mereka akan mengolah makanan, dan menggunakan kayu untuk memasak. Lalu Nabi Elia menghampiri perempuan itu. Coba tolong ambilkan aku air dalam kendi itu. Lalu perempuan itu menuruti apa yang Nabi Elia katakan. Setelah itu Nabi Elia juga berkata lagi kepada perempuan itu, coba bawakan aku sepotong roti. Lalu perempuan ini berkata, aku hanya punya tepung segenggam itu sebegini ya. Sedikit adik-adik, segenggam ini aku akan masak untuk nanti aku dan anakku makan. Lalu aku juga punya minyak
tinggal sedikit. Minyak itu dibuli-buli. Tuh, adik-adik lihat, buli-buli itu adalah benda yang dipegang oleh perempuan itu. Itu tempat untuk meletakkan minyak. Minyakku juga tinggal sedikit. Nabi Elia berkata kepada perempuan itu, "Jangan takut, kamu buatlah dahulu sepotong roti bundar kecil untuk aku. Setelah itu, kamu bisa mengolah makanan itu untuk kamu dan anakmu makan." Perempuan itu menuruti loh apa yang kata Nabi Elia katakan, adik-adik. Nah, lalu setelah itu Nabi Elia bisa makan sepotong roti. Nabi Elia juga berkata kepada perempuan itu, "Janganlah takut, sebab tepung dan minyak itu tidak akan habis daripadamu sampai Tuhan menurunkan hujan di muka bumi ini." Apakah Tuhan menepati janjinya? Iya, pasti. Adik-adik lihat bahwa wanita itu bersukacita. Karena apa? Karena sekarang tepungnya banyak di tempayan. Lalu minyaknya juga terisi penuh. Tidak pernah habis. Artinya apa? Wanita itu juga bisa tetap makan. Tetap bisa memasak makanan. Sampai nanti pada waktunya Tuhan menurunkan hujan. Lihat kan adik-adik, sudah dengarkan bagaimana Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan. Nih, ini adalah gambar ketika Nabi Elia menikmati roti yang sudah wanita ini siapkan. Bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia melalui seorang perempuan ini. Yang ini juga gambarnya ketika Tuhan berfirman bahwa minyak dan tepung tidak akan habis. Lihat betapa bersukacitanya mereka. Tuhan tidak hanya memelihara Nabi Elia, adik-adik, tetapi Tuhan juga memelihara kehidupan perempuan ini. Adik-adik tahu nggak? Perempuan ini janda. Janda itu tidak punya suami. Jadi dia harus bekerja untuk menafkahi, untuk bisa membeli makanan, bisa memasak makanan untuk anaknya. Nah, wanita ini bersukacita karena dia sudah mempunyai bahan makanan untuk dimasak. Nah, adik-adik, Kalina mau ingatkan lagi kepada adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu sangat-sangat mengasihi kalian. Tidak hanya kalian saja. Papa, mama, oma, opa, om, tante yang mendengarkan, ingatlah bahwa Tuhan selalu pelihara kehidupan kalian dengan cara Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan bagaimana ya cara aku mengatasi ini? Tuhan besok aku makan apa ya? Aku tidak tahu harus makan apa. Tuhan, banyak sekali pertanyaan ya adik-adik, kita suka khawatir, kita suka tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi percayalah, Tuhan selalu pelihara kehidupan adik-adik. Karena Tuhan sangat mengasihi adik-adik. Seperti Tuhan pelihara Nabi Elia melalui burung gagak, melalui melalui seorang perempuan. Lihat kan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Nabi Elia. Yang harus kita lakukan adalah kita percaya bahwa Tuhan selalu tolong. Kita percaya, kita berdoa, kita beriman bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kalian. Tidak pernah Tuhan sekalipun tinggalkan adik-adik. Tidak akan pernah Tuhan tinggalkan kehidupan papa, mama, oma, opa. Semuanya Tuhan pelihara tanpa kecuali. Ya adik-adik, kita mau katakan sama-sama yuk. Kita mau katakan sama-sama. Tuhan memelihara hidupku. 1, 2, 3. Tuhan memelihara hidupku. Jadi jangan khawatir ya adik-adik. Karena Tuhan mengasihi kalian luar biasa, Tuhan pelihara kehidupan kalian. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kalian. Banyak
ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kita ulangin sekali lagi ya. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Cerita Kalina yang tadi tentang Nabi Elia seru banget ya. Bahwa dimanapun Elia dan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pasti memelihara dan menjaga kita. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Nah, masih ingat kan cerita yang tadi? Bahwa Tuhan mampu mengirimkan burung gagak untuk membawakan Elia makanan berupa roti dan ikan. Masih ingat kan ceritanya? Yuk kita bikin prakaryanya. Let's go! Pertama, kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Ada kertas lipat, jangka, gunting, spidol, lem, dan alat mewarnai. Bisa pakai pensil warna atau krayon atau cat air. Pokoknya favorit adik-adik saja ya. Setelah semua bahan-bahan siap, langkah yang pertama, kita siapkan kertas lipat. Lalu, kita buat lingkaran berdiameter 6 cm. Kalau lingkaran sudah jadi, lingkarannya kita gunting. Adik-adik kalau memegang gunting hati-hati ya. Ini hasil setelah kalian menggunting ya. Dan kalian membuat lingkarannya sebanyak 2 buah. Selanjutnya, kita membuat lingkaran yang kedua. Yang kedua ukurannya lebih kecil, kira-kira 3 cm. Kita membuat lingkarannya 2 buah juga ya. Dan setelah lingkarannya jadi, kita gunting lagi. Sekarang kita punya 2 lingkaran yang kecil dan lingkaran yang besar. Selanjutnya, 2 lingkaran yang besar kita lipat menjadi 2 seperti ini. Kalau sudah, kita gunting, tapi bentuknya miring ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau sudah, kita buat bergelombang dengan cara seperti menyisir dengan menggunakan gunting. Sekali lagi, hati-hati ya adik-adik. Setelah bergelombang, kita lanjutkan ke yang kedua. Sudah jadi seperti ini. Setelah itu, 2 lingkaran yang kecil ini kita akan gabungkan menjadi satu. Kita gabungkan seperti ini. Setelah itu, kita beri matanya. Satu lagi kita tempel. Setelah itu,
Mulut burungnya bisa dibikin bentuk segitiga seperti ini dengan warna lain. Satu lagi. Nah, kepala burungnya sudah jadi. Setelah itu, gunting kertas lipat berbentuk kotak seperti ini berukuran 3 x 6 cm. Lalu kita gunting seperti ini. Lalu kita bentuk dan kita sisir lagi menggunakan gunting seperti ini supaya jadi keriting. Setelah selesai, kita tempelkan kepala burung yang tadi di badannya. Setelah itu, tempel juga ekornya. Terakhir, kita lem badannya, tapi jangan semua dilem ya, hanya setengah badan saja. Setelah itu, kita tempel. Terakhir, kita tempel kakinya. Sisi satunya lagi juga ya. Setelah itu, badannya agak kita buka seperti ini. Jadi deh. Setelah selesai membuat prakarya burung, kita lanjutkan dengan belajar membuat roti ya. Setelah gambarnya selesai, selanjutnya kita mewarnai. Setelah selesai mewarnai rotinya, kita lanjut lagi belajar menggambar ikan. Selanjutnya, pasti kita warnai. Sudah jadi gambar ikannya. Mudah kan cara membuatnya? Kalau semua sudah jadi, kalian bisa berkreasi sendiri di rumah. Contohnya, gambar ikan dan roti yang tadi sudah kita buat bisa ditempel seperti ini. Dan kalian juga bisa memajangnya di rumah supaya kalian tetap ingat bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Selamat mencoba di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Sekarang waktunya kita melakukan challenge. Nah, sudah siap? Begini challenge-nya. Nah, yang pertama, adik-adik akan merekam video adik-adik bersama dengan papa, mama, kakak, atau adik, atau saudara, tante, om juga boleh. Di video itu adik-adik nanti akan direkam sedang berdoa. Apa isi doanya? Isi doanya adalah mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya. Sudah dengar cerita Kalina kan tadi? Pemeliharaan Tuhan atas Nabi Elia. Kalina juga yakin pasti adik-adik juga dipelihara oleh Tuhan. Contohnya, bisa mengucap syukur atas hari yang baru, atas kesehatan, atas orang tua, keluarga,
lalu berkat Tuhan melalui makanan, minuman, atau berkat Tuhan melalui hal-hal yang lainnya. Adik-adik bisa berdoa, tidak perlu panjang-panjang, berdoa dengan salah satu dari anggota keluarga ya. Lalu yang ketiga, untuk para adik-adik balita, batita yang masih kecil-kecil, oma, opa, papa, mama, tante, om, boleh memimpin doa. Lalu adik-adik kecil ikutin kata oma opanya ya, atau mama papanya ya. Nah, untuk anak yang lebih besar, untuk anak kelas 1 sampai 6, agak lebih menantang nih. Nah, challenge-nya adalah kalian yang pimpin doa. Jadi, papa, mama, oma, opa, tante, om, kakak, adik, atau saudara mendengarkan, menunjukkan sikap berdoa, tapi yang pimpin adik-adik ya. Direkam videonya, lalu boleh dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Oke adik-adik, selamat mengerjakan challenge-nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, adik-adik tadi sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Nanti sebentar kita akan akhiri ibadah sekolah minggu ini. Kita akan lipat tangan, tundukkan kepala kita, dan kita akan berdoa bersama untuk mengakhiri ibadah ini. Kita akan tundukkan kepala. Mari adik-adik kita berdoa. Berdoa kita akan mulai. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena semua ibadah ini boleh berjalan dengan baik, karena semua ini karena Tuhan yang menolong kita semua. Tuhan tolong juga adik-adik yang ada Tuhan, agar ketika mereka sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan ini boleh terus tertanam di dalam hati mereka. Dan sepanjang hidup mereka, mereka terus ingin tidak lupa untuk terus bisa memuliakan Tuhan dan percaya sungguh kepada Tuhan. Karena mereka yakini bahwa mereka adalah keturunan-keturunan ilahi, di mana mereka perlu Tuhan, uluran tangan, belas kasihan yang daripada Tuhan. Tuhan tolong ibadah ini, khususnya bagi seluruh guru-guru yang ada, yang sudah bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, melayani kami semua. Berkati guru-guru kami Tuhan, dan kami juga yakini Tuhan juga sudah memberkati kami, dan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kami akan mengangkat tangan kami masing-masing, dan biarlah kita akan menerima segala berkat yang daripada Tuhan. Marilah adik-adik, pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai pada hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bye-bye.